Resesi pelan-pelan membayangi ekonomi Indonesia. Hasil riset Badan Pusat Statistik BPS, ekonomi Indonesia kuartal 2 tumbuh negatif 5,32%. Ini terdalam sejak 1999. Pandemi COVID-19 memang membuat ekonomi melambat, bahkan seperti sempat terhenti sesaat. Perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Selama ini konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak terjadi PHK dan turunnya konsumsi rumah tangga. Karena ketidakpastian, membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk membangun optimisme di masyarakat. Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah mendorong konsumsi rumah tangga dengan menyalurkan bantuan sosial dan insentif pada masyarakat. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dibutuhkan paling tidak 800 triliun rupiah untuk dibelanjakan di berbagai sektor. Kira-kira per kuartal itu ada minimal 800 triliun untuk yang dibelanjakan. Dan ini tentu berbagai sektor. Penyaluran bantuan hanyalah stimulus sesaat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyiapkan anggaran 31,2 triliun rupiah untuk bantuan gaji pada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah 5 juta rupiah per bulan. Pemerintah sedang mengkaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang mendapatkan memiliki upah di bawah 5 juta. Ini akan diperkirakan memakan anggaran sebesar 31,2 triliun. Mendorong konsumsi dengan penyaluran bantuan memang diharapkan merangsang bisnis dan industri, tapi ekonomi tak tumbuh bukan hanya karena anjloknya konsumsi. Beberapa kali Presiden mengkritik anggaran pemerintah di kementerian yang realisasinya mandek. Di sisi lain, ekspor turun, investasi juga belum sesuai harapan. Meski resesi sudah terjadi di berbagai negara, bahkan di negara terdekat kita, Singapura, masih ada waktu untuk menghindarinya. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, optimisme harus dibangun. Publik harus diyakinkan. Presiden Joko Widodo berkali-kali marah dan menuntut para menterinya agar penyaluran dana PEN mengalir deras. Pemerintah juga berjanji menggeber belanja pemerintah. Semoga semua itu tidak berhenti pada janji-janji belaka. Siapa tahu, manjur menghindari resesi, atau setidaknya kalaupun ekonomi kita minus di kuartal ketiga nanti, jatuhnya tidak dalam-dalam amat.